Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada konten tutorial kali ini. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara memprogram Arduino apabila kita tidak menggunakan hardware-nya secara langsung. Nah, di sini saya menggunakan software atau aplikasi berbasis web dari Tinkercad. Nah, di sini nanti kita bisa membuat sirkuit dengan cara kita grip. Nanti kita bikin sirkuit. Nah, nantinya ada beberapa komponen yang biasa kita gunakan untuk simulasi atau praktek secara langsung. Nah, di sini ada keterangannya, ada basic komponen, terus ada AL, Arduino, microbit, circuit assembly. Nah, di sini kita pilih AL saja biar nanti semuanya muncul. Nah, di sini saya akan mencoba mempraktekkan dengan cara menggunakan Arduino Uno. Di sini ketik saja Uno R3. Nah, di sini juga ada beberapa contoh kode program Blink. Coba kita gunakan yang Blink. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini, dan kode bloknya juga cukup gampang atau bahkan bisa dibilang sangat mudah, karena di sini ada dua pilihan cara membuat kode programnya. Ada menggunakan blok dan ada juga yang menggunakan teks. Nah, kalau kita continue maka semua program ini akan hilang. Nah, kita cancel terlebih dahulu. Kita coba start simulasi terlebih dahulu. Nah, di sini dia LED-nya bakal ngeblink selama 1 second. Nah, coba kita lihat komennya di serial monitor apakah ada. Oh, ternyata ini bukan komen di serial monitor. Nah, coba kalau kita pakai program yang ada di Arduino Uno, di sini kita nanti buka yang file example basic. Nah, di sini nanti kita yang buka yang Blink, apakah sama programnya. Kalau di sini kan kita menggunakan kode blok. Nah, kode bloknya di sini ada output itu nanti di sini ada berupa LED. Terus set pinnya bisa diaplikasikan untuk menghidupkan motor. Nah, juga ada buat menggerakkan servo, play speaker with tone, artinya ini bisa menggunakan buzzer pasif. Terus juga bisa mengeprint ke serial monitor. Nah, jadi yang berhubungan output ini bisa output ke aktuator ataupun ke LCD. Nah, sedangkan inputannya di sini ada read digital pin, ada read analog, read degrees for servo, terus ada juga read buat ultrasonic, temperatur, dan infrared. Nah, untuk kontrolnya sendiri yaitu Arduino startup apabila Arduino dalam posisi on, terus forever yaitu pengulangan waktu tunggu, dan ini pengulangan selama 10 kali, if then dan if else. Nah, di sini programnya sudah terbuka. Kita tunggu, masih loading programnya. Nah, kita langsung kopikan saja semuanya, lalu kita pastekan ke dalam blok yang ada di sini. Kita ganti kodenya menjadi, kita stop dulu, lalu kita ganti kode ke teks, continue. Nah, di sini programnya ternyata masih ada. Nah, di sini dia langsung LED built-in sama, berarti
kita Ctrl A, terus Ctrl V. Nah, di sini programnya sama saja. Ini adalah program yang di-copy dari Arduino IDE. Coba kita start simulasi. Nah, di sini sama juga, cuman bedanya tadi nggak ada komen-komennya. Kalau kita stop, terus kita balik lagi ke bagian blocks, maka kemungkinan programnya hilang. Nah, di sini hanya ada program awalnya saja. Nah, sekarang kita akan mencoba membaca program dari basic lagi, tapi untuk yang analog read serial. Jadi kita hari ini mencoba yang nomor 1, yang basic terlebih dahulu. Kita coba yang analog read serial. Berarti kita akan membaca nilai analog pada pin A0. Oke, yang blink kita tutup terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu kita siapkan komponennya, karena kita akan membaca nilai analog, otomatis kita harus menyiapkan sensor yang bisa dibaca oleh pin A0. Kita bisa pakai input mungkin kita bisa pakai soil. Nah, kita sambung dulu powernya dengan 5V, GND dengan GND. Nah, ini untuk cara merapikan kabelnya, tinggal kita klik bagian ininya, kabelnya, nanti akan muncul titik, lalu bisa kita geser. Nah, di sini sudah ada tandanya jika sudah lurus. Terus kita tambahkan lagi di sebelah sini. Oke. Agar bisa terlihat lebih rapi. Dan kita juga bisa mengganti warna kabelnya sesuai dengan fungsinya. Contohnya di sini 5V identiknya dengan warna merah, kita ganti, sedangkan GND nanti kita ganti warna hitam, dan sedangkan sinyal kita ganti nanti warna kuning. Nah, kita bisa langsung mengeklik mouse-nya agar kita tidak perlu mengubah-ubah lagi. Nah, kita pakai pin A0, sudah terhubung, tinggal kita ganti warna yellow. Kita copy lagi program yang analog serial, kita Ctrl A, Ctrl C. Habis itu kita lanjut ke program bagian teks, continue, kita Ctrl A, Ctrl V. Nah, di sini programnya sudah muncul. Nah, langsung saja kita coba start simulasi. Nah, di sini sudah bisa jalan, tidak ada error. Kita buka serial monitornya. Nah, di sini angkanya masih 0. Kenapa masih 0? Kita coba lihat bagian ininya. Ini kita naikkan nilai kelembapannya. Terus kita buka lagi kodenya. Nah, di sini kodenya sudah berubah angkanya. Di sini menunjukkan angka 576. Coba kita geser saja soil posturnya. Nah, di sini mentoknya di 576. Jika kita turunkan, angkanya juga akan ikut turun. Nah, coba sekarang kita membuat kondisi
Jika nilainya di bawah 50, maka nanti LED-nya akan menyala. Jika di atasnya 500, maka lampunya akan mati. Caranya bagaimana? Di sini terdapat yang namanya sensor value. Nah, sensor value ini nantinya akan menjadi patokan kita untuk membuat kondisi agar LED menyala atau mati dengan kondisi tertentu. Berarti di sini kita tambahkan yang namanya, kita enter terlebih dahulu. Kayaknya di sini nggak bisa. Kita stop terlebih dahulu, baru kita bisa menambahkan program lagi. Di sini kita ketikkan if jika sensor value yang ini kita copy, kita pastakan di sini. Sensor value lebih besar. Jika lebih besar, maka nanti dia mati. Kita kasih tanda lebih besar dari 500, maka kita panggil fungsinya. Karena kita menggunakan pin 13, maka nanti di sini kita bakal panggil digital write-nya pin 13. Oke, kita enter. Kita ketikkan digital. Jangan lupa W-nya itu huruf besar. Digital write, nanti kita buka kurung 13, kita untuk mematikan terlebih dahulu. Lalu jangan lupa titik komanya, biasanya ini yang bakal sering lupa dalam membuat program. Titik koma dan huruf besar kecilnya perlu diperhatikan. Kita tutup lagi dan kita tambahkan fungsi lagi, sebaliknya else. Kita tambahkan digital write 13, height. Nah, ini sudah fungsi ininya. Kita tambahkan lagi tutupnya. Nah, jadi nanti jika sensor value-nya lebih besar dari 500, maka lampunya akan menyala. Dan jika lampunya akan mati. Jika kurang dari, maka lampunya akan menyala. Nah, kita perlu menambahkan pin modenya karena kita akan mengeluarkan tegangan pada pin 13, maka di sini kita ketikkan pin mode 13, output. Karena dia bukan sensor melainkan suatu output, maka kitanya kasih output. Jika dia sensor, maka nanti diberikannya input. Oke, kita coba start simulasi lagi. Nah, di sini angkanya 0. Nah, di sini kalau kondisinya 0, maka LED-nya akan menyala. Karena dia kering statusnya, maka dia menyala. Jika kita rubah angkanya menjadi 800, maka LED-nya mati. Nah, dia menyala jika 0, jika lebih dari 500.
kita coba pasti di sini 600 juga sudah mati. Coba kita pas di tengah-tengah. Nah, ini mendekati. Nah, ini sudah mati juga. 635. Nah, kalau 400 masih menyala. Jadi kalau angkanya di bawah set point yang kita tentukan, maka dia akan melaksanakan eksekusi sesuai dengan perintahnya. Jika lebih besar maka dia akan mati, jika kurang dari maka dia akan menyala. Nah, mungkin untuk tutorial basic kali ini cukup sekian. Apabila ada yang ditanyakan bisa tanyakan di pada kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.